Dose 25 on Blank Canvas Take 6. Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue mau ngomongin tentang sebuah mixtape dari Hindia yang berjudul Dove's 25 on Blank Canvas, yang baru dirilis bulan kemarin kalau nggak salah, tapi udah ada show aja di Bali beberapa waktu yang lalu dan gue kepo banget sama show-nya dia di kota-kota yang lain gitu. Nah, di video ini gue pengen ngomongin Doves berdasarkan 4 key points. Yang pertama adalah bagaimana mixtape ini sederhana tapi powerful. Yang kedua adalah menggabungkan Doves dengan prinsip We Are What We Eat. Yang ketiga adalah timing yang tepat. Dan yang keempat adalah kerja kolektif. Sebelum ke dalam key points-nya, menurut gua Doves ini merupakan sebuah gambaran bahwa Bas tetap stay true sama prinsip dia untuk jujur dalam berkarya. Karena menurut gue makin kesini memang Hindia nih makin tidak berbusana aja gitu. Makin telanjang aja, karena kali ini menurut gue hampir pure curhat sih. Dan isi kepala dikeluarin gitu tanpa filter malah. Di satu track tuh ada tuh yang dia cuma melagukan curhatannya gitu. Kalau Fish, Bass bilang sebagai berita yang dilagukan. Kalau di Dove, salah satu tracknya yang aku harap ini tidak terjadi padamu, itu adalah curhatan yang dilagukan. Dan itu butuh keberanian banget sih untuk ngelakuin itu. Anyway, terus album atau mixtape ini menurut gue cukup enak didengerin. Dibilang bagus banget atau lebih bagus daripada 2 album sebelumnya juga nggak bisa dibilang kayak gitu, tapi enak didengerin. Oke. Sip. Key point yang pertama adalah sederhana tapi powerful. Menurut gue baru kali ini kayaknya Bass itu tidak begitu ruwet dalam mempromosikan atau bikin gimmick untuk karyanya gitu. Tidak seperti LHB maupun MDB. Jadi betulan sederhana banget waktu itu lewat broadcast channel, terus di announce di situ via Instagram gitu kan. Ternyata ada Nawala atau newsletter yang masuk ke dalam email-email yang terdaftar di 1024 atau Home of India gitu. Ya udah, gimmicknya hanya kayak gitu. Gitu, ramenya di situ doang. Sampai pada akhirnya itu rilis, dia ngelakuin listening party gitu, terus ya udah gitu. Sederhana. Yang kedua adalah color palette-nya. Black and white. Tapi itu yang bikin lyrical videonya yang ada di YouTube jadi classy abis menurut gue. Itu keren banget, men. Selain daripada pemilihan warna, emang showmanship dari Bass dan Blue Valley Radio yang top juga, ditambah shoot atau pengambilan gambarnya. Lightingnya juga, anjir, itu bagus banget sih menurut gue di lirik videonya yang ada di YouTube itu. Gitu. Itu juga bikin jadi sederhana tuh black and white-nya. Lalu juga mengenai benang merah ceritanya. Kalau di LHAB ataupun MDB, menurut gue kan selalu ada benang merahnya. Kayak di MDB itu digambarkan oleh track membasuh. Di LHAB itu ada di 4 malaikat yang menjadi 4 isu yang Bass bawakan gitu. Ada oligarki, inflasi, climate change, sama satu lagi gue lupa apa. Nah kalau di mixtape ini menurut gue kayak pure digunakan Bass sebagai platform untuk curhat aja gitu, tapi dilagukan dan kebetulan lagunya enak di kuping and di kup. Gitu. Jadi itu sederhana tapi powerful. Yang kedua, key point kedua adalah We Are What We Eat. Jadi menurut gue kenapa Bass bisa terus berkembang sampai sekarang itu karena dia mengkonsumsi hal-hal yang bagus. Contohnya ya kayak dia suka Taylor Swift, dia suka Justin Vernon dari Bon Iver, dia juga suka Kendrick Lamar gitu. Jadi pilihan makanan ini dia pilih yang bagus-bagus agar kemudian dicerna dan bokernya jadi bagus juga. Kalau kita analogikan kan kayak proses boker ya. Jadi dia mengkonsumsi hal-hal yang oke, dicerna nih atau menggunakan kepala dan imajinasinya ya kalau di real life-nya gitu maksudnya. Dan bokernya ini atau karyanya ini jadi oke gitu. Karena kebetulan 2 proses sebelumnya dilaksanakan dengan baik. Gitu, We Are What We Eat. Nah, terus yang ketiga itu adalah timing yang pas. Bass itu sekarang punya platform atau influence yang sangat besar untuk ranah apapun. Bahkan nyokap gua aja dengerin dia sekarang gitu kan. Nah, untuk hal yang gak penting, kayak misalnya kemarin Bass ngomong
Gak ada yang nggak bisa nyanyi, cari suara lo. Itu aja ramenya sebegitunya, gitu kan. Mungkin berbekal dari kesadaran itu atau hal lainnya atau motivasi lainnya ya, akhirnya Bas menggunakan platform atau influencer untuk hal-hal yang penting, untuk menyuarakan isu-isu yang urgent gitu. Contohnya apa? Ya aksi Kamisan yang sampai sekarang belum ada titik terangnya gimana kejelasannya gitu. Dan itu top menurut gue, pilihan yang bagus dan bijak untuk seorang artis yang punya suara besar untuk terus bisa menyuarakan dan jelas standpointnya di mana gitu kan, karena dia punya pengaruh. Dan yang kedua, timing yang tepat itu berimbas pada eksperimen yang seru dari Doves. Kan menurut gue Doves itu mixtape yang eksperimentalis. Nah, jadi butuh kapasitas atau kapabilitas supaya room for errornya itu nggak terlalu banyak digunakan kan. Pun ada errornya, kalau misalkan lu emang udah capable, gue rasa terdengarnya itu seperti bermain-main gitu, bukan salah gitu. Jadi dengan kapabilitas yang dipunya oleh Blue Valley Radio dan Bass dan semua tim Hindia di belakang, bikin Doves yang sifatnya eksperimentalis jadi terdengar seperti eksperimen yang menyenangkan dan fresh gitu. Itu kenapa timing itu good. Dan yang keempat adalah mengenai kerja kolektif. Kalau di kantor-kantor kan banyak sekali ya, ada foto gitu yang ada quotes kayak, kalau lu mau jalan cepet maka lu jalan sendiri, tapi kalau lu mau jalan jauh maka lu jalan bersama-sama. Tapi kalau lu mau jalan jauh dan sampai kepada titik yang tidak pernah lu bayangkan, maka lu jalan bersama-sama dengan orang-orang yang speknya Avengers. Dan itu ada di Hindia dan teman-teman yang menurut gue. Lihat sendiri siapa orang-orang di balik Doves. Sebutlah Blue Valley Radio, sebutlah produser kayak Lava Pratomo, Karim Sunharjo, Iga Masardi, terus ada Daniel Riyadi mengisi juga, ada Kunto Aji, ada Sal Priadi, bahkan yang ngedirect lyrical video buat Kamis itu Aco Tenri setahu gue. Dan itu ya tidak heran kenapa pada akhirnya Doves begitu brilian, karena orang-orang ini yang mengerjakan. Menurut gue emang Bas punya visi yang bagus, dia kemudian eksekusinya oke. Jadi kan dari 0 ke 1 itu tidak semudah itu ya, tapi dia berhasil secara konsisten memperlihatkannya sehingga trust itu muncul dan Avengers ini yang mengitari dia dan mau ngebawa ide itu bersama-sama sampai jadi Doves 25 on Blank Canvas yang kita dengarkan sekarang. Itu kayak so tau banget, tapi kayak mungkin itu yang terjadi di belakang, I do not know gitu. Terus juga ada Teguh Wicaksono, by the way, dia nulis liner notes untuk produk fisiknya Doves. Dan menurut gue kalau udah dia yang nulis, itu berarti lo di-recognize sebagai artis yang bagus sih, menurut gue. Gitu tentang 4 key points yang mau gue sampaikan. Next adalah mengenai 5 track. Pertama tentu Everything You Are. Gue rasa kalau dibawakan secara live, pertukaran energinya akan seru sekali antara Bass dengan penontonnya. Karena itu lagu relate juga kan sama si penonton dan mungkin ke teman-temannya Bass itu sendiri. Dan showmanshipnya dia di lyrical video dan kayaknya kalau di show langsung juga berpeluang untuk keren banget sih kalau untuk lagu Everything You Are. Terus gue juga suka The World Is Ending All Over Again. Di situ suaranya Mbak Madu top notch, high level vocal menurut gue keren sekali. Terus ada ya Kamis sama anak itu belum pulang, khususnya di bagian lirik yang domba memohon kepada serigala. Itu merupakan analogi sederhana tapi amat jitu gitu. Honorable mention buat Perseverance in the Face of Grief, karena gue suka penggalan lirik yang gak ada as and you shall receive, Perseverance in the Face of Grief, yang kayak bagian-bagian bahasa Inggris yang pokoknya tentang ibunya bilang kalau misalnya sons, all the words for you to achieve gitu. Yang bagian itu tuh keren banget gitu sih menurut gue. Bumi Betty juga bagus. Semuanya aja bagus ya. Intinya menurut gue silakan dengarkan sendiri Doves 25 on Blank Canvas buat yang belum dengar, atau dengarkan ulang secara detail lirikalnya, musiknya, dan segala macamnya, karena mixtape ini cukup membuat nyaman telinga menurut gue. Gitu aja.
Thank you so much.